Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gindasari, Stambuk M1B1181048, kelas Ilmu Lingkungan B, jurusan Ilmu Lingkungan, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan tema masalah lingkungan hidup. Baik, langsung saja. Pertama yaitu efek rumah kaca dan pemanasan global. Poin pertama, efek rumah kaca atau ERK. Efek rumah kaca dapat mengakibatkan suhu dalam rumah kaca lebih tinggi karena panasnya tidak dapat menembus kaca. Sehingga bila bumi ini tidak ada polutan yang dapat membentuk gas rumah kaca atau GRK seperti CO, CO2, metana, maka suhu rata-rata permukaan bumi hanya 18 derajat Celcius, suhu yang dingin bagi kehidupan makhluk hidup. Tetapi dengan meningkatnya GRK akan meningkatkan ERK, sehingga suhu pada permukaan bumi akan naik pula, sehingga meningkatkan perubahan iklim. Selanjutnya poin kedua yaitu pemanasan global atau global warming. Di sini menurut UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diakibatkan dan dibandingkan selama kurun waktu tertentu. Perubahan pola iklim sebagai misal yaitu 1. Mengancam produksi pangan melalui peningkatan curah hujan yang tidak normal. 2. Meningkatnya permukaan air laut. 3. Mengkontaminasi persediaan air tawar di pesisir. 4. Meningkatkan risiko banjir. Dan 5. Menghangatnya atmosfer sehingga membuat penyebaran hama di tempat lain. Efek lainnya yaitu 1. Meningkatnya suhu bumi, rata-rata kenaikan suhu global sekitar 0,74 derajat Celcius selama abad ke-20. Kedua, lebih banyak karbon dioksida di atmosfer. Ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Keempat, kenaikan permukaan air laut. Dan yang kelima, berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. Kedua, yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di stratosfer. Ozon adalah lapisan senyawa kimia yang terdiri atas 3 atom oksigen, CO2. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Di lapisan ozon dekat permukaan bumi, ozon dapat mengganggu kesehatan, tetapi di lapisan stratosfer, ozon akan melindungi makhluk hidup dan sinar ultraviolet UV yang dipancarkan oleh matahari. Lanjutannya, berlubangnya lapisan ozon sebagian besar disebabkan oleh CFC atau chlorofluorokarbon, HCFC atau hydrochlorofluorokarbon, HFC atau hydrofluorokarbon, dan PFC atau perfluorokarbon. Gas-gas ini biasanya digunakan pada AC dan lemari es. Selanjutnya yaitu poin 3 yaitu hujan asam. Hujan asam adalah istilah yang secara luas digunakan untuk campuran materi asam nitral dan asam sulfit, baik secara basah dan kering, dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai, maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur oksida, SO2, dan nitron oksida NOx yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Selanjutnya itu unsur-unsur kimia pembentuk hujan asam, yaitu di sini ada 2 yaitu fog atau kabut asam dan salju. Pada area dengan cuaca kering, unsur kimia asam dapat berupa debu dan asap. Selain itu, kegiatan industri dapat menghasilkan gas-gas pencemar seperti SO2, NO2, dan CO2. Yang ketiga yaitu degradasinya hutan dan berkurangnya luas hutan. Pengurangan luas hutan diakibatkan oleh aktivitas manusia yang mencakup perladangan berpindahan,
proyek pembangunan, penjarahan hutan, bencana alam, kebakaran, dan banjir atau longsor. Di sini kerusakan hutan tropis disebabkan oleh penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan yang menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Kedua, kerusakan hutan bakau yang lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang sangat berpengaruh terhadap pasang surut laut. Di mana fungsi hutan bakau sendiri yaitu satu, hutan bakau merupakan sumber daya yang kaya baik dalam hal penyedia tempat tinggal baik binatang air seperti ikan, udang, dan penyedia kayu, atau pemanfaatan daun bakau baik bagi binatang ternak. Kedua yaitu selama proses pembusukan, hutan bakau menjadi sumber makanan bagi moluska, kepiting, cacing, dan binatang-binatang kecil lainnya. Ketiga, sebagai pelindung dan stabilisator garis pantai dan bahaya abrasi. Keempat, sebagai pengikat lumpur dan pembentuk lahan. Kelima, sebagai lahan tempat pemancing atau tempat wisata. Keenam, buah dan daun dari beberapa bakau dapat dimanfaatkan. Ketujuh, tanaman mangrove dapat dimanfaatkan menjadi tanaman penghasil. Selanjutnya yang keempat yaitu menurunnya kualitas sumber daya alam. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan yang melebihi kemampuan pulih atau karena kerusakan sumber daya alam itu sendiri tidak dapat pulih. Di Indonesia terdapat sekitar 7.269.700 hektar tanah yang harus dihijaukan dan 5.830.200 hektar harus dihutankan kembali. Kualitas sumber daya alam yang mengalami kemunduran juga yaitu pada sumber daya alam air. Kelima yaitu pencemaran lingkungan. Seperti yang kita ketahui, hampir semua sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara telah tercemar, terutama di kota-kota besar. Tanah dan air banyak tercemar oleh sampah dan limbah rumah tangga atau domestik, limbah pabrik, pestisida, dan limbah berbahaya dan beracun lainnya. Sementara udara banyak tercemar oleh pembuangan gas kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, dan berbagai hal aktivitas manusia lainnya. Akibat dari pencemaran ini, sumber daya alam menjadi merosot yang juga akan menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan hidup pada akhirnya. 6. Musnahnya spesies. Laju pengerusakan yang tinggi mengakibatkan kondisi keanekaragaman hayati yang makin mengkhawatirkan. Akibat dari pengerusakan hutan menyebabkan Indonesia telah menjadi daftar spesies terancam punah sepanjang dunia, yaitu 126 jenis burung, 63 jenis mamalia, dan 21 jenis reptil. Spesies yang dipastikan sudah punah yaitu diantaranya harimau Jawa dan harimau Bali. Sementara banteng, penyu laut, burung maleo, burung kakatua, dan burung cendrawasih terancam punah. Karena eksploitasi yang berlebih dari kelompok tumbuhan, ada 36 spesies kayu terancam punah, misalnya kayu ulin dari Kalimantan Selatan, kayu keruing di Jawa, sawo kecik, kayu hitam di Sulawesi, kayu pandak, pakis haji, pakis hias, anggrek Jawa, dan rotan. Baik, itulah tadi hasil presentasi materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.